Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya, sekali lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama ada di tempat ini dengan tujuan yaitu satu, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak perlu melihat jumlah yang ada di tempat ini, tapi saya percaya seberapapun yang hadir di tempat ini tidak mengurangi kekusukan kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Di kesempatan ini adalah hari-hari yang sangat kita rindukan, Saudara. Jika sepanjang minggu ini kita banyak melalui kehidupan kita dengan segala macam problema, tapi pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan, amin. Kita mau jujur sama Tuhan bahwa kita sebenarnya tidak sanggup, tetapi hanya berjalan bersama Tuhan, hanya bersama Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita semuanya akan sanggup. Yang percaya katakan amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, jika pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya semuanya adalah anugerah bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kebaikan-Mu sungguh luar biasa bagi hidup kami. Sebab anugerah-Mu begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, pagi hari ini kami menyanyikan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau melantunkan setiap lagu nyanyian kami dari hati kami yang terdalam. Kami mau jujur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami ucap syukur. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Angkat pujian bagi saudara sebagai ungkapan hati kita. Jujur padaku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau baru, bukan tetap menyerah. Katakan bukan bernyanyi, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Aku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah, bukan menyembah-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini dengan segenap hatimu saudara. Katakan, jujur pada akulah bersandar kepada kekuatanmu. Tidak
mau Tuhan terperangkap di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berseru kepada-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kami mau terus berharap pada-Mu Roh Kudus. Yes God Jesus. Sambil angkat tanganmu, katakan saudara, katakan Tuhan bernyanyi, Tuhan bernyanyi sampai jiwaku, sampai hatiku mendengar, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Sekali lagi bukan bernyanyi, bukan bernyanyi, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Kau menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Kau menyembah-Mu, bahkan di dalam apiku. Kau menyembah-Mu. Mari sembah Dia, saudara. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu kepada Dia, saudara. Tinggikan Dia, muliakan Dia, Yesus. Oh Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah Kau Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang layak disembah, layak ditinggikan, layak Kau dimuliakan. Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sembah Kau, ya Allahku. Biarkan kami terus selalu berharap kepada-Mu, selalu berharap pada-Mu. Oh Yesus, Kaulah kehidupanku, hanya pada-Mu kami berserah dan berharap kepada-Mu Yesus. Lebih lagi Tuhan, mau lebih lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Mau lebih lagi Yesus.
Rasakan hadirat-Mu memenuhi kami. Kami terus berharap kepada-Mu, Yesus. Terima kasih. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan saudara, katakan harapanku, harapanku, yes, amen. Di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Katakan kasih, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu, dalam-Mu. Katakan salib-Mu, salib tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, oh berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Lebih lagi angkat pujian ini, kata kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Ku. Kau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Katakan dalam-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman
kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu harapanku. Mari sambil bangkit berdiri saudara, angkat kedua tangan, katakan Engkau Yesus kuatku. Oh, dan ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatiku katakan ku percaya ku aman dalam-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, harapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami terus berada di dalam naungan-Mu Tuhan. Yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, engkau luar biasa di dalam Tuhan. Engkau dalam naungan Tuhan. Katakan dengan yakin, haleluya, haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan saudara. Kita mengangkat tinggi hadinya. Kita tinggikan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanyakan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menari, menarilah dan pada bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, gerakan melawan kita. Kau nyanyi bagi Dia. Lagi saudara dengan iman katakan, angkatlah suaramu, come on, puji dan serukan nama Yesus. Tanyakan bebanmu, tak perlu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, come on, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu, sebab Dia sanggup. Mau serahkan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, gerakan melawan kita. Sekali lagi, sekarang nyanyikan kebesaran, amin.
lagi saudara, lebih lagi. Sekarang nyanyi, come on. Cek. Nyanyi bagi dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita diberikan kesempatan untuk menabur. Mari kita persiapkan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang sudah kami ucap syukur Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Ya sampai saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Kiranya Kau kuduskan dan sucikan persembahan kami, agar persembahan kami bisa bermanfaat bagi penemuan di gereja di tempat ini Tuhan. Kau berkati kami yang beri, Kau juga memberkati kami yang belum memberi Tuhan. Berikan kami lebih lagi Tuhan ketaatan kepada-Mu Tuhan. Kau siapkan kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami siap berdoa. Haleluya. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, selidiki hatiku dan
Bagi rajamu yang tujuh di tanah, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Ketika kami berkata, ujilah kami, selidikilah hati kami. Bapa, lewat lagu pujian ini, kami mau berkata dengan kejujuran kami, sebab di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi. Apa yang ada di dalam hati jiwa kami tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu kami berkata, ujilah kami, selidikilah hati kami. Dan kami berkata seperti itu Bapa, karena kami tahu kami adalah orang pilihan-Mu. Dan kami tahu di dalam hati kami, di dalam roh kami, ada roh Allah, ada Roh Kudus yang hadir dan manunggal dengan roh kami, tinggal di dalam hati nurani kami. Oleh sebab itu kami bisa berkata, dan kami berkata, ujilah kami, sebab bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi Bapa. Dan ketika Engkau menguji dan melihat apa yang ada di dalam hati kami percaya segala kekurangan kami, segala kelemahan kami, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kemampuan, dan Engkau yang memampukan kami untuk berdiri tegak dan menjadi pemenang. Bapa, kami bersyukur buat saat ini, di Sabat Minggu ini, kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Kami tahu ibadah ini adalah undangan yang daripada Engkau. Ibadah ini bukan program gereja, ibadah ini bukan program manusia, tetapi ibadah ini adalah program yang Engkau dirikan, Engkau yang membangunnya, Engkau yang membentuknya, sehingga setiap minggu kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Berarti kami akan berjumpa, bertemu dengan Engkau. Bapa, dalam ibadah ini juga, mulai dari awal ibadah kami sampai di akhir ibadah, kami mau mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau mempersembahkan ini sebagai satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kami percaya Bapa, Engkau hadir dalam ibadah ini, Engkau ada bersama kami. Iman kami yang berkata seperti itu Bapa. Kami menghormati Engkau, kami menghargai kehadiran-Mu saat ini di tempat ini Bapa, sebab Engkau ada. Kami sudah berkata-kata kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami. Saatnya lah Engkau berkata-kata kepada kami, berbicara kepada kami, dan kami mau duduk diam mendengar perkataan-Mu, duduk diam mendengar firman-Mu, duduk diam mendengar nasihat firman-Mu. Bangun dan ubah hidup kami, pulihkan hidup kami, berkati hidup kami, berkati kerohanian kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Roh Kudus yang menolong kami, yang menuliskan setiap perenungan firman ini di dalam hati jiwa pikiran kami. Biar Roh Kudus juga lah yang menjadikan tanah hati kami sebagai tanah yang subur. Ketika benih firman itu jatuh, akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kami. Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu dengan urapan sorgawi, sehingga hamba berdiri di tempat yang kudus ini bukan sebagai manusia biasa, tapi betul-betul orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Biar Roh Kuduslah yang mengurapi hamba-Mu, yang menaruh perkataan hikmat, firman, dan pewahyuan lewat pembahasan dan perenungan firman Tuhan pada pagi dan siang ini. Kuduskan hamba-Mu Bapa oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar, siapakah hamba? Hamba adalah manusia yang degil, hamba adalah manusia yang bebal, hamba adalah manusia yang berdosa, hina dina, dan tidak layak di hadapan Engkau. Tapi oleh karena anugerah kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, oleh kebaikan-Mu Bapa, Engkau layakkan hamba menjadi alat yang daripada Engkau. Jamah hati ini Bapa untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Begitu juga buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang datang tempat ini,
Biar mereka juga dijamah, mereka dibukakan mata rohaninya, sehingga ketika mereka duduk diam, betul-betul mereka penuh konsentrasi mendengar renungan firman, mendengar perkataanmu, bukan perkataan manusia biasa. Bapak, terima kasih buat semua ini. Di dalam perenungan firman ini, kami percaya ada perlindungan kuasa darah Yesus bagi setiap kami, sehingga segala anasi roh jahat dalam bentuk apapun juga tidak akan pernah bisa mencuri benih firman ini. Terima kasih Bapak. Berfirmanlah pada kami. Kami siap untuk mendengarnya dan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan tema dalam khotbah saya ini adalah mujizat dan berkat Allah dalam baptisan api. Mujizat dan berkat Allah dalam baptisan api. Bisa ditayangin. Nah, mujizat dan berkat dalam baptisan api. Setiap kita tentunya sangat akrab dengan kata mujizat, dengan kata berkat. Itu menjadi familiar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Selalu diwarnai, kalau apalagi kalau kita lihat dari mass media elektronik, itu selalu kesaksian-kesaksian yang penuh mujizat, penuh berkat. Itu menjadi topik yang paling menarik dan paling disukai oleh banyak orang Kristen. Dan mereka lebih suka itu, saudara. Apakah betul iman itu diberikan kepada kita untuk kita terima mujizat, untuk kita terima kesembuhan? Kita harus memahami dan mengerti tentang mujizat dan berkat. Saudara, yang perlu kita ketahui, di dunia ini ada dua gereja. Di dunia ini ada dua gereja. Pernah waktu bulan Mei 2023, waktu pembukaan ibadah kita pertama di sini, saya sampaikan ada dua gereja. Gereja yang dibangun Allah itu namanya dalam istilah teologi organisme. Lalu gereja yang dibangun manusia itu namanya gereja organisasi. Dan dua-duanya ada di dunia ini. Dan dua-duanya di dalam gereja yang Tuhan bangun maupun gereja yang manusia bangun atau manusia dirikan, dua-duanya diwarnai adanya mujizat, adanya berkat. Ada, saudara. Tapi apakah dua gereja ini betul-betul semua berkat atau mujizat dari Tuhan? Saya katakan tidak. Sebab hanya gereja yang Tuhan bangunlah, di situ ada mujizat, di situ ada berkat yang dari Allah. Tapi kalau gereja yang manusia bangun atau yang disebut gereja organisasi, itu bukan mujizat dari Tuhan, saudara. Tapi dari si malaikat terang. Siapa? Iblis atau setan atau anasir roh jahat. Itu ada, saudara. Dan itu ada di dunia ini, saudara. Dan iman yang diajarkan oleh gereja yang Tuhan bangun, itu pasti imannya berpusat kepada Kristus. Bukan kepada mujizat dan berkat. Lalu gereja yang manusia bangun, imannya itu pasti berpusat kepada manusia, bukan kepada Kristus. Jadi kita harus pahami. Nah, sekarang kita ada di gereja yang apa? Apa gereja yang Tuhan bangun atau gereja yang manusia bangun? Dan saya sebagai gembala tempat ini, saya memastikan kita ada di gereja ini adalah gereja yang Tuhan bangun. Berarti iman kita ini berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada kepentingan manusia, keinginan manusia, kepada mujizat dan berkat. Apa sih itu iman? Iman dalam konsep perjanjian baru itu diberikan adalah supaya dengan iman itu kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu iman. Jadi iman itu untuk menerima kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah itulah kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Jadi Yesus mati di kayu salib
Itu bukan untuk supaya saya terima mujizat, untuk terima berkat, tidak. Yesus mati di kayu salib hanya satu saja yang dia lakukan, yaitu apa? Menebus saudara dan saya dari kematian kekal. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Dan vonis Allah di dalam Kejadian 2:17, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Itu maut. Di situ ada bicara tiga kematian, tapi saya nggak bahas itu, saudara. Nah, jadi Yesus mati di kayu salib itu hanya untuk menebus kita dari maut, dari kebinasaan kekal. Artinya mati masuk neraka. Nah, itu Tuhan tebus. Jadi iman untuk terima itu. Bukan untuk mujizat, bukan untuk berkat. Tapi di dalam Kristus, di dalamnya ada mujizat, ada berkat dan kesembuhan dan lain sebagainya. Itu satu paket kasih karunia itu. Jadi jangan dibalik, saudara. Sebenarnya kasih dalam Tuhan. Tema saya tadi saya katakan mujizat dan berkat di dalam baptisan api. Saya akan bacakan dulu satu, saudara. Di dalam Matius, nggak usah baca lah ya, saya akan sampaikan saja. Matius 3 ayat 11 ya. Matius 3 ayat 11 firman Tuhan katakan demikian. Yohanes Pembaptis berkata, Yohanes itu adalah seorang nabi terakhir dari perjanjian lama. Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis engkau dengan baptis pertobatan. Tetapi nanti yang datang setelah aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu siapa? Yesus. Dan dia nanti akan membaptis kamu dengan baptisan roh dan baptisan api. Jadi Yesus datang, kata Yohanes Pembaptis ini di dalam Matius 3:11, kamu akan dibaptis roh dan dibaptis api. Apa itu baptisan roh? Apa itu baptisan api? Baptisan roh adalah bicara 3 hal. Yang pertama, baptisan roh, saudara dan saya dilahir barukan. Nah, setelah kita dilahir barukan, itu yang pertama ya. Baptisan roh itu bicara kita dilahir barukan. Kenapa kita dilahir barukan? Karena ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita lahir dalam keadaan natur rohani kita mati. Natur rohani mati. Mati dalam pengertian di sini karena ada upah dosa, yaitu maut. Jadi kita lahir ini membawa maut. Lahir ini membawa maut. Ya. Jadi karena maut itu roh kita mati, natur roh kita mati. Yang disebut natur roh kita mati itu bukan punya pengertian dia tidak bernapas, tidak seperti itu. Tapi natur roh mati ini artinya tidak bisa merespon panggilan Allah. Tidak ada kerinduan, keinginan untuk mencari Allah yang benar. Itu tidak ada. Karena natur rohnya mati. Nah, maka dari itu Allah harus melahirbarukan kita. Nah, melahirbarukan, menghidupkan kembali roh kita yang mati. Sehingga roh kita yang mati dihidupkan kembali sehingga bisa merespon panggilan Allah. Begitu, saudara ya. Dilahirbarukan. Yang pertama. Yang kedua, baptisan roh juga kita menerima kuasa. Di dalam Kisah 1 ayat 8 firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Nanti kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Betul? Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Artinya setelah kita dilahirbarukan, yang kedua kita terima kuasa. Kita memiliki kuasa. Seperti yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya di dalam Kisah 1 ayat 8. Lalu Kisah 2 ayat 4, selanjutnya baptisan roh juga kita menerima apa? Karunia. Salah satu karunia di sini adalah karunia bahasa roh. Karunia-karunia lain. Nah, karunia bahasa roh, saudara, itu tidak semua orang bisa terima karunia bahasa roh. Sebab namanya karunia. Jadi tergantung daripada Roh Kudus mau kepada siapa dia memberikan karunia roh itu. Saya pribadi menerima karunia lidah itu. Saya pribadi terima, saudara. Dan kalau apakah ukuran karunia apa bahasa lidah itu ukuran kerohanian Islam? Tidak. Itu hanya karunia. Hanya karunia. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 kita akan ngerti tentang karunia bahasa itu untuk apa. Begitu. Jadi ada 3 baptisan roh, dilahirbarukan,
Yang kedua, kita menerima kuasa, berarti kita punya kuasa, saudara. Yang ketiga adalah kita menerima karunia lidah, bahasa lidah, atau karunia lain. Jadi bukan hanya karunia lidah saja. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12, bagaimana karunia itu diberikan, dan semua saudara saya, kita diberikan karunia. Semua punya karunia. Tapi bukan hanya berpatok kepada karunia bahasa roh saja, tidak. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Nah, saudara, 3 hal itu. Lalu selanjutnya, saudara, orang yang terima baptisan roh yang dilahirbarukan. Nah, pada saat kita dilahirbarukan, pada saat yang bersamaan kita menerima anugerah iman dan pertobatan. Jadi, ketika kita dilahirbarukan, otomatis secara bersamaan kita menerima anugerah iman dan pertobatan. Jadi, iman itu anugerah Allah. Kenapa Allah harus menganugerahkan iman kepada kita? Karena dengan iman itulah kita menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan iman itulah saudara dan saya bisa percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya Dia mati dan bangkit untuk kita. Nangkap saudara? Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, selanjutnya saudara, ya, pertobatan juga anugerah. Saudara dan saya bisa bertobat itu anugerah. Kenapa disebut anugerah? Karena ketika kita bertobat, itu ada Roh Kudus yang ada di dalam roh kita mengingatkan kita untuk bertobat ketika kita jatuh dalam dosa. Itu anugerah. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus nggak tinggal diam, mengingatkan kamu jatuh dalam dosa, ayo bertobat. Itu kita pasti bertobat. Nggak mungkin enggak. Kalau Kristen sejati jatuh dalam dosa, merasa benar-benar aja merasa dia kok nggak salah, saya nggak berdosa. Cek diri, jangan-jangan saudara Kristen palsu. Jadi setiap kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus pasti mengingatkan kita untuk kita bertobat. Jadi pertobatan juga anugerah Allah. Dan ketika kita bertobat di dalam Yesus Kristus Tuhan, misalnya saya jatuh dalam dosa, lalu saya katakan, Tuhan ampuni saya. Dan saat itu juga Tuhan mengampuni dosa saya. Bahkan menyucikan saya dari segala yang jahat. Itu secara langsung Tuhan ampuni. Karena itu udah anugerah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak spesifik seperti itu. Lalu yang kedua, dalam Matius 3:11 ini, kita selain menerima baptisan roh, kita akan terima baptisan api. Apa itu baptisan api, saudara? Baptisan api itu yang saya sering sebut dalam bahasa teologinya afeksi yang kudus. Afeksi itu apa sih? Afeksi itu bicara emosi. Afeksi itu bicara perasaan. Saya kan pernah berapa kali saya sampaikan di sini. Ketika saudara dan saya memuji dan menyembah Tuhan, itu memuji dan menyembah Tuhan dengan apa? Dengan perasaan kita, betul. Dengan emosi kita menyembah Dia dengan perasaan kita. Robot bisa nggak memuji Tuhan? Bisa. Diprogram, tapi tidak bisa menghayatinya. Kita bisa menghayati, memuji dan menyembah Tuhan karena apa? Karena perasaan kita yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kita dilahirbarukan, ketika kita terima baptisan roh, otomatis kita terima baptisan api. Yaitu menerima apa? Menerima baptisan api artinya emosi kita, afeksi kita, atau perasaan kita menjadi kudus. Kenapa menjadi kudus? Karena dipengaruhi kehadiran roh Allah atau Roh Kudus di dalam natur roh kita. Otomatis mempengaruhinya. Tapi memang bisa saja emosi kita atau perasaan kita juga bisa dipengaruhi oleh kedagingan kita, bisa saja terjadi karena kita masih hidup dalam dua natur daging yang berdosa, natur roh yang sudah suci dan kudus. Jadi di dalam diri kita ini terus ada peperangan demi peperangan, itu pasti. Orang Kristen sejati selalu setiap hari berperang, yang disebut peperangan rohani. Apa sih peperangan rohani? Artinya kita berperang dengan keinginan daging kita. Makanya dari itu Yesus katakan apa? Kalau engkau ikut aku, sangkal dirimu setiap hari, pikul salibmu setiap hari. Itu artinya apa? Kita berperang. Menolak, tidak mengikuti keinginan daging. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memberi kekuatan dan kemampuan untuk kita menang. Tapi seringkali kita jujur.
Kenapa? Seringkali kita lebih nyaman mengikuti kedagingan kita. Ada rasa puas ketika kedagingan kita diumbar. Betul nggak? Marah, benci sama seorang, tumpahin, blok, kan gitu ya. Betul nggak? Sebarin fitnah ABCD, kan begitu. Puas daging itu natural alamiah kita. Natural alamiah kita, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, baptisan api yang pertama, afeksi kita atau perasaan kita ini menjadi kudus. Karena ada roh Allah di dalam roh kita. Selanjutnya baptisan api juga bicara apa? Bicara progres rohani. Bicara progres rohani. Nah, ini di sini saudara. Ini saya ilustrasikan baptisan api ya. Baptisan api itu ada 3 saudara. Ya. Pertama progres rohani. Kedua ujian iman. Ketiga pencobaan yang izinkan terjadi. Nah, progres rohani, ujian iman, dan pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Ini syarat yang Alkitab tulis bagaimana rohani kita bisa bertambah dewasa, rohani kita bisa bertumbuh dengan salah satunya lewat progres rohani, ujian iman, dan pencobaan. Jadi ada 3 hal untuk rohani saudara dan saya bisa bertumbuh, semakin dewasa, istilahnya naik kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus harus lewat ini. Harus lewat progres rohani, ujian iman, dan pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Itu kita harus mengalaminya. Supaya roh kita, roh kita, kerohanian kita semakin dewasa, semakin besar. Begitu. Jadi progres atau ujian atau pencobaan ini tujuannya adalah mendewasakan kerohanian kita. Dan mau nggak mau, saudara dan saya harus mengalami ini. Sampai kapan kita mengalami progres rohani ini? Sampai saudara dan saya dipanggil dalam kematian tubuh daging. Baru selesai. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 firman Tuhan katakan apa? Kita akan menjadi sempurna seperti Kristus sempurna ketika Tuhan memanggil kita dalam kematian. Nah, sekarang kita sedang menuju kematian. Nah, di dalam kita menuju kematian, Allah terus memprogres kerohanian kita semakin lama, semakin dewasa. Nangkap saudara? Ya. Nah, maka dari itu saya beri gambaran seperti ini. Tujuan progres rohani, ujian iman, dan pencobaan yang Allah izinkan itu tujuannya apa sih? Tujuannya satu, ya. Tujuannya nih ya. Supaya kita tahu siapa kita. Siapa kita. Supaya kita tahu siapa kita. Ya tentu kalau ditanya tahu siapa kita bukan bicara inisial pribadi. Saya Denny bla 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 bla. Tidak, bukan itu. Tapi tahu siapa kita artinya saya ini sebagai anak Tuhan. Status rohani saya seperti apa. Jadi tahu status kita seperti apa ya. Yang kedua, kita tahu status kita tahu siapa kita. Yang kedua, kita tahu iman kita sampai levelnya berapa. Iman kita ke levelannya sampai berapa. Yang ketiga, tujuannya apa? Jika kita bisa mengukur kerohanian kita, kedewasaan sampai di mana. Kerohanian kita dewasanya sampai di mana. Jadi tujuan progres rohani atau baptisan api adalah satu, membawa kita untuk kita bisa melihat diri kita ini siapa. Kita ini adalah anak Tuhan. Kalau kita ini sadar kita adalah anak Tuhan, berarti langkah keduanya apa? Berarti kita orang yang beriman. Yang beriman kepada Kristus. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga artinya kita bisa tahu kerohanian saya sampai di mana sih tingkatannya, levelnya. Apakah masih bayi atau sudah dewasa? Karena kerohanian itu penting, saudara. Nah, saya mau ambil contoh, saudara, dari kisah Abraham. Ya, dari kisah Abraham, bagaimana Abraham melewati progres rohaninya. Bagaimana Allah menguji Abraham sehingga akhirnya Abraham tahu siapa dirinya. Abraham tahu imannya. Abraham tahu kerohaniannya levelnya sampai di mana. Kita belajar dari Abraham. Sampai sini saudara nangkep nggak? Nangkep ya? Nangkep nggak? Nangkep ya? Oke. Nah,
Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 22 ya. Ayat 1 sampai 18. Sudah nggak perlu baca, saya bacakan saja ya. Cukup panjang. Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Perikopnya adalah kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sebab sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatkannya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu, janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, atau yang disebut Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, pembacaan yang cukup panjang. Di sini saya mulai dari ayat 1 dulu, saudara. Ya. Ayat 1 firman Tuhan katakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan. Ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, sudah yang kasih dalam ayat 1 dan 2 ya. Dikatakan ada kalimat yang menarik. Pertama apa? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu berarti ini kelanjutan dari perjalanan kehidupan kerohanian daripada Abraham. Dan pasal 22 ini pasal di mana menceritakan kerohanian Abraham sudah sampai pada tingkat yang tinggi. Itu kerohanian Abraham. Yang pertama, kerohaniannya sudah tinggi, levelnya sudah tinggi. Yang kedua, keimanan Abraham itu sudah betul-betul imannya luar biasa. Kenapa sudah? Sebab Allah menguji Abraham itu enggak sembarangan. Allah juga harus melihat dulu mengenai kerohanian Abraham, apakah dia sudah siap atau tidak. Nah, demikian juga saudara dan saya. Level ujian yang saudara dan saya alami itu berbeda-beda. Enggak akan sama. Dan itu tergantung tingkat kerohanian saudara, tingkat kerohanian saya. Kita ini enggak sama diuji Tuhan. Karena Tuhan melihat kemampuan kita. Nah, Abraham ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim
Kejadian pasal 12, bagaimana Allah katakan, Abraham, kau keluar dari Ur Kasdim. Aku akan memberkati engkau, aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Saudara, ketika Allah memanggil Abraham, ketika Abraham tinggal di Ur, itu Abraham belum percaya Allah. Abraham masih menyembah berhala. Abraham ini penyembah berhala. Namanya waktu itu Abram. Lalu Allah rubah menjadi Abraham. Nah, Abraham ini itu penyembah berhala. Dan dipanggil Tuhan, kok Allah bisa panggil Abraham? Padahal Abraham nggak cari Allah. Karena apa? Karena kita tahu natur roh Abraham itu natur rohani mati. Mati. Nggak mungkin dia mencari Allah yang benar. Dia hanya mencari Allah-Allah lain. Ilah-ilah lain. Dewa-dewi yang dia sembah. Karena memang natur rohani mati yang mati karena ada dosa. Dan dosa ini selalu membawa orang yang tidak, yang rohani mati, itu membawa kepada penyembahan berhala. Itu pasti. Nah, Abraham saat itu masih menyembah berhala karena natur rohnya mati. Artinya binasa karena upah dosa adalah maut. Tapi kenapa kok tiba-tiba Abraham bisa percaya Allah? Nah, disinilah yang saya katakan adanya intervensi Allah. Allah berdaulat. Allah bisa memilih siapa yang dia kehendaki. Bukan berarti Allah pilih kasih, tidak. Sebab di dalam Efesus 1 ayat 4 firman Tuhan katakan apa? Sebelum dunia dijadikan, kamu sudah dipilih menjadi anak-anak Allah. Berarti Abraham juga termasuk. Di mana Abraham ini sebelum dunia ini ada, Abraham sudah dipilih Allah menjadi orang yang percaya. Dan ketika Allah memanggil Abraham dari kota Ur, Allah langsung melahirbarukan Abraham. Sehingga natur rohnya yang mati dihidupkan karena apa? Roh Allah masuk ke dalam roh si Abraham. Dan otomatis juga ketika itu juga Abraham menerima anugerah iman. Sehingga Abraham bisa merespon panggilan Allah. Kita harus ngerti ini, saudara. Nah, dalam perjalanan ketika Abraham keluar dari kota Ur, sudah tahu Abraham itu orang yang kaya raya. Sudah tahu pembantu rumah tangganya itu jumlahnya 150 orang. Ada pembantu yang 150 orang. Saya yakin konglomerat apapun nggak ada yang membantunya 150 orang. Membantu rumah tangga yang membantu mengurus keluarga Abraham 150 orang. Dan Arkero menemukan rumah Abraham di Ur. Jumlah kamarnya kalau nggak salah itu 80 kamar. Kayak hotel, saudara. Betul nggak? Gede. Ini orang kaya raya. Tapi ketika Allah memanggil Abraham, kenapa Allah bisa merespon? Karena dia dilahirkan oleh Allah. Lalu Abraham merespon, ya Allah. Dia taat. Dia pergi. Tinggalkan kota Ur. Saudara, kalau sekarang sih gampang. Kalau Tuhan panggil saudara saya, kamu pergi. Misalnya kemana? Ke Papua. Lalu seperti apa? Gampang. Sekarang ada apa? Ada agent properti. Tinggalin semua. Kasih Pak Maruli. Nih tolong jualin. Kita pergi. Nanti udah laku dia kirim uangnya. Kan betul nggak? Kalau dulu ada nggak agen properti? Nggak ada. Jadi betul-betul ditinggalkan betul kekayaannya. Itu Abraham. Nah, demikian juga saudara. Saudara dan saya yang sudah dilahirbarukan pasti selalu berani bayar harga untuk Tuhan. Amin. Kita selalu berani bayar harga untuk Tuhan. Seperti contohnya ibadah ini. Tanggal 11 Februari. Kemarin Imlek. Enggak salah, saudara. Kita merayakan Imlek enggak salah dan enggak dosa. Imlek itu budaya yang harus kita ikutin. Dan budaya Imlek adalah budaya yang tidak yang sesuai dengan Alkitab. Artinya hormati ayah ibumu dan lain sebagainya. Begitu hukum yang kelima dari 10 perintah Allah. Imlek itu budaya yang bagus. Saya pun ikut merayakannya. Tapi saudara, di tanggal 11 ini
ada ibadah. Mau pilih yang mana? Acara keluarga atau ibadah? Pilihan ada di kita. Orang yang dilahirbarukan, orang yang mengasihi Tuhan, dia berani meninggalkan segalanya untuk datang dulu beribadah kepada Tuhan. Ya itu bayar harga. Bukan berarti gak boleh kumpul. Oh boleh, silakan, gak apa-apa kan. Kumpul keluarga bagus dan bagus. Tapi kan ada waktu ibadah dulu, datang sama Tuhan. Sebab kita tahu ibadah ini Tuhan yang mendirikannya, Tuhan yang mengadakannya. Berarti Tuhan mengundang saudara dan saya untuk datang ibadah. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Saya tidak menyalahkan yang tidak ibadah. Tapi saya bicara di sini mengenai Abraham, di mana Abraham ketika dipanggil, dia dilahirbarukan dulu, lalu dia mendapat anugerah iman dan pertobatan, lalu dia merespon panggilan Allah, dia tinggalin untuk semua kekayaannya di Ur. Dia pergi keluar. Mungkin asetnya ratusan miliar, kalau dalam duit sekarang mungkin. Dia tinggalin, karena Tuhan panggil dia. Dan ketika itu kerohanian Abraham masih bayi, masih anak-anak. Enggak mungkin ketika dia masih bayi lalu Abraham korbanin Ishak, karena memang Ishak juga kan belum ada, gitu kan, betul enggak? Allah menguji kita itu dilihat level rohani kita atau level iman kita. Nah, ketika Abraham panggil dari kota keluar, ya, itu perjalanan proses kerohanian Abraham berjalan bertahap. Nah, kalau saya perhatikan, ada 9 progres rohani yang Abraham alami ketika dia keluar dari kota Ur sampai kejadian pasal 22. Dari 10 pasal itu, kalau saya pelajari, ada 9 progres rohani yang Abraham alami. Ujian yang Abraham terima. Sehingga pada puncaknya Allah melihat rohani sudah bagus, imannya luar biasa, baru Allah menguji Abraham. Saudara, di ayat yang kedua menarik sekali. Firman Tuhan katakan gini, ambillah anakmu yang tunggal itu. Emang Abraham anaknya tunggal? Enggak. Sebelum Ishak lahir, ada lahir namanya Ismail. Betul? Dari Sarah. Dari Hagar. Hagar ini adalah pembantunya daripada Sarah. Abraham udah punya anak, Ismail. Tapi kenapa Allah katakan ambillah anakmu yang tunggal? Berarti cuma satu, tapi ini faktanya 2 loh. Karena Ishak itu anak perjanjian. Tetap di mata Allah, Ishak adalah anak tunggal daripada Abraham. Lalu yang engkau kasih, berarti Abraham sangat mengasihi Ishak, sangat menyayangi Ishak, dan pergi ke tanah Moria, persembahkan di sana. Nah, kira-kira kalau saudara dan saya gimana? Punya anak 1, kayak saya 1, cucu 1, tiba-tiba Tuhan suruh saya korbankan, gimana? Bisa gila saya, saudara. Ya jujur, level saya belum sampai sama dengan level Abraham, belum sampai. Abraham pun, Allah menguji Abraham, dilihat level rohaninya dulu. Ketika Allah melihat sudah cukup, baru Allah menguji Abraham. Sehingga Abraham taat. Ketika dia taat, bicara, pergilah ke tanah Moria. Tanah Moria itu ada 2 tafsir, saudara. Yang pertama, tanah Moria itu diperkirakan di mana saat ini bait Allah dibangun oleh Salomo. Itu tanah Moria. Di mana bait Allah dibangun, disitulah Abraham mengorbankan Ishak anak. Tanah Moria itu di mana bait Allah dibangun oleh Salomo. Dan sekarang dibangun Masjid Al-Aqsa. Lalu ada juga orang-orang Samaria. Ini kambing campur orang Yahudi dan bangsa lain. Itu juga keturunan daripada Abraham juga. Di mana orang-orang Samaria mengatakan, oh enggak, tanah Moria itu tempat di mana Ishak dikorbankan itu ada di Gunung Gerizim. Jadi ada 2 tafsir, 2 pandang.
Itu nggak penting bagi kita. Yang penting adalah bagaimana Abraham diminta untuk mempersembahkan anak yang tunggal. Dan Ishak itu adalah tipologinya Kristus. Apa sih itu tipologi? Artinya tipologi ini adalah kesamaan yang persis antara Ishak dan Kristus. Sehingga Ishak disebut tipologinya Kristus atau kesamaan daripada Kristus. Ishak dikatakan anak tunggal. Lalu dikatakan Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Anak yang tunggal. Ishak anak tunggal. Yesus anak yang tunggal. Secara bahasa manusianya. Berarti tipologinya Tuhan Yesus. Ishak ini anak yang tunggal dikasih. Karena firman Tuhan Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal, Ishak anak yang tunggal. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Ayat ketiga, ya, sudah bayangin. Ketika esokan hari pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu juga, kayu untuk korban bakar itu lalu berangkat dan ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Sudah bayangin. Abraham berarti sadar ini anak umurnya 3 hari lagi, iya kan? 3 hari lagi mati, disembelih, jadi korban bakaran. Saudara bayangin Abraham ketika dia membelah kayu untuk korban Ishak dikorbankan, hatinya gimana? Sakit nggak? Sakit, nangis. Saya yakin mungkin Abraham membelah kayu sambil bercucuran air mata, itu pasti. Tapi karena imannya, karena kerohanian yang sudah dewasa dan Abraham mengenal siapa Allahnya Abraham, siapa Allahnya itu, Allah yang memanggil dia, Yahweh Elohim itu, dia mengenal. Ya udah, nah, dia bisa lakukan ini apa? Karena imannya. Di dalam Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan katakan karena iman Abraham taat. Nah, itu kata taat di dalam perjanjian di dalam Ibrani 11 ayat 8 tidak tepat. Dalam bahasa aslinya di dalam Ibrani 11 ayat 8 ketika Allah memanggil Abraham karena iman Abraham mentaati, bukan taat. Kalau taat itu kata benda. Dan jadi di dalam bahasa aslinya Ibrani 11 ayat 8 Abraham mentaati, jadi kata kerja. Jadi Abraham itu aktif merespon. Nah, kata iman kata taat di dalam Ibrani 11 ayat 8 itu bicara mengenai bahasa aslinya hupako. Bahasa Yunani hupako. Hupako artinya Abraham membuka hati untuk perintah Allah, membuka hati untuk firman Allah, membuka hati untuk mentaati apa yang Allah katakan. Itu hupako. Dan Abraham ketika Allah memanggil Abraham, kamu persembahkan Ishak anakmu yang tunggal yang kau kasih itu menjadi korban persembahan. Abraham taat. Kenapa? Karena dia membuka hati untuk firman Tuhan. Jadi berarti hatinya mentaati sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Walaupun natur dagingnya nangis, saudara, nggak mungkin nggak dia nangis. Ya, Yesus katakan apa? Ikut aku sangkal diri pikul salib. Ikut aku sangkal diri pikul salib. Abraham dia harus menyangkal dirinya, menyangkal keinginan dagingnya, menyangkal kesedihannya. Karena dia tahu 3 hari lagi anaknya akan mati. Dia sangkal. Saudara dan saya yang sudah dilahirbarukan, yang sudah menerima iman dan pertobatan, harusnya kita sama dengan Abraham. Walaupun mungkin level kita jauh di bawah Abraham, tapi benih ketaatan itu ada di dalam diri kita. Sebab kita nggak akan bisa taat kepada firman Tuhan kalau kita tidak bisa menyalibkan kedagingan kita. Kalau kita tidak bisa menyangkal keinginan daging kita, nggak bisa.
Hanya dengan menyangkal kedagingan kita, hanya dengan menyalibkan kedagingan kita, kita baru bisa mentaati firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu bertentangan dengan keinginan daging. Firman Tuhan itu bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging kita ini enggak suka menjadi pelaku firman. Keinginan daging kita ini bertolak belakang dan tidak akan pernah mau mentaati firman Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, ikut aku sangkal dirimu. Pikul salibmu, artinya kita harus menyangkal diri kita, menyangkal keinginan daging kita, melawan. Ke gereja ada rasa malas, ada pilihan, datang ibadah dulu atau kepentingan yang lain dulu. Itu harus menyangkal diri. Mana yang harus sudah pilih? Itu sangkal diri. Peperangan. Sebagaimana Abraham bisa nolak kok. Abraham bisa nolak. Sebab ada kehendak bebas juga di dalam diri Abraham. Abraham bisa, tapi dia bukti tidak menolak. Saudara dan saya bisa ibadah saat ini. Berarti sudah bisa menyangkal diri saudara. Ya. Peperangan itu. Lalu ayat yang keempat. Ayat yang kelima maksud saya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya pada bahu Ishak. Anaknya itu sedang di tangannya. Di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah, di mana ayah? Kepada ayahnya, bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba korban bakaran itu? Ayat 6, ayat 7, ayat 5 sampai 7. Kita lihat, ini luar biasa. Abraham tahu bahwa ketika dia membawa Ishak ke tanah Moria, ke bukit Moria, berarti Abraham nanti setelah mengkorbankan Ishak, Abraham baliknya berdua apa sendiri? Halo? Sendiri. Karena Ishak sudah dikorbankan. Ya, ini camkan ya. Tapi di sini dikatakan ayat yang kelima apa? Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku bersama anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali. Kami. Betul? Harusnya Abraham bilang, aku kembali. Betul nggak? Ini bahasa yang luar biasa. Musa mencatat ini, saya percaya, dan tuntunan Roh Allah. Menyingkapkan satu hal yang luar biasa. Abraham katakan, kami akan kembali. Berarti dia kembali lagi berdua. Kok bisa? Secara nalar manusia dia pulang sendiri. Betul? Pasti Ishak udah jadi abu, dibakar. Betul? Betul benar? Ya kan? Kami di sini, kami akan kembali. Kok bisa? Ini perkataan iman. Ini perkataan iman. Coba kita lihat Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Saya minta satu orang bacain, cepat. Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Cepat dikit. Cepat. Satu orang bacain. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, amin. Nah, saudara, Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kenapa Allah tidak bimbang? Karena level rohaninya sudah dewasa. Ini level imannya sudah tinggi. Jadi dia udah mengenal siapa Allah itu. Mengenal secara pribadi. Harusnya saudara dan saya, kita ini sudah mengenal, apakah kita betul sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Di sini ada PA, saudara. Pendalaman Alkitab. Saudara, Alkitab itu dibagi 3. Pertama, pengetahuan umum. Yang namanya pengetahuan umum, kita nggak perlu belajar, kita ngerti. Ada di dalam Alkitab ini yang namanya pengetahuan umum.
Misalnya jangan mencuri, jangan berbohong. Itu nggak perlu belajar, betul? Anak kecil juga tahu, ngerti nggak saudara? Tapi juga Alkitab juga ada pengetahuan teologinya, dan itu perlu belajar. Salah satu materinya tentang iman, tentang salib. Ini perlu belajar teologi. Gimana kita bisa mengubah, mengerti tentang teologi yang ada di dalam Alkitab. Dan itu perlu belajar. Di sini ada PA, kita belajar. Minggu keempat kita akan belajar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita membahas 3 sifat iman. Iman kata benda, kata kerja, kata sifat. Dan itu materinya bisa 1 tahun sudah baru selesai. Tapi saya berharap bisa sudah berikut. Nah, kita balik lagi. Ayat 20, tapi dalam janji Allah, Abraham tidak bimbang, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan. Nah, coba sudah bayangin ketika Abraham berkata kepada buyangnya, kami akan berangkat dan kami nanti akan kembali. Dan dikatakan apa? Abraham sambil memuji Allah. Bisa, saudara? Sebentar lagi anaknya mati. Memuji Allah. Coba bayangin, saudara. Ngeri sekali, saudara. Ini level iman yang sudah luar biasa. Level rohani yang luar biasa. Dalam kata diperkuat imannya, itu frasa diperkuat itu oleh imannya itu bicara dalam bahasa asli disebut enedunamos. Enedunamos artinya Allah yang menopang iman Abraham, Allah yang memperkuat iman Abraham, Allah yang menambahkan iman Abraham. Begitu saudara maksudnya. Jadi orang yang punya level iman yang sudah tinggi, kerohanian yang sudah bagus, imannya ditopang oleh Allah. Allah memberi kekuatan, terus kekuatan buat Abraham. Jadi diperkuat iman ini bukan Abraham yang memperkuat, tidak. Tapi Allah yang memberi kekuatan buat Abraham. Yang memberi kekuatan buat Abraham. Saudara dan saya, ketika kita mengalami ujian dan pencobaan, progres rohani, ketika kita memuji dan menyembah Dia, ketika kita berdoa berserah kepada Dia, ketika kita mengandalkan Dia, percayalah, Dia akan memperkuat iman kita. Dia akan menopang iman kita. Dia akan memampukan iman kita sehingga iman kita menjadi teguh dan kuat. Dan itu semua kerja daripada Allah, bukan bagian saudara dan saya. Kita udah gak bisa. Dan ngerti. Ketika kita tidak mampu berdiri tegak, ketika kita tidak mampu menghadapi masalah ini, kita hanya bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Kita hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di situ Tuhan menopang iman kita. Tuhan memperkuat iman kita. Sebab iman pun Allah yang anugerahkan, iman yang diberikan Allah. Jadi Allah bertanggung jawab untuk menopang iman saudara dan saya. Percayalah saudara, ketika Allah izinkan percobaan terjadi, Dia akan selalu menopang iman kita. Dia memperkuat iman kita. Seperti Abraham, imannya ditopang oleh Allah. Dan ayat 21 dikatakan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Abraham percaya bahwa Ishak ini dari Ishak lah, kamu keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya. Abraham percaya, tapi sebentar percaya dia tahu juga secara fisik, secara natur, secara keadaan, ini Ishak bentar lagi mati. Ngerti nggak? Lah gimana bintang seperti di langit? Betul nggak? Ya habis sudah. Betul. Tapi Abraham dikatakan ayat 21 dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan diri. Kenapa? Karena imannya ditopang oleh Allah. Saudara dan saya pun sama. Iman kita ini ditopang oleh Allah. Bukan Abraham saja. Karena firman Tuhan katakan begini ya, ayat 24. Begini ya. Ayat 23 saya baca gini. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah membangkitkan, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi bukan Abraham yang diperkuat imannya, tapi saudara dan saya. Tapi siapa yang diperkuat imannya? Yaitu orang yang membuka hati bagi suara Tuhan, orang yang membuka hati bagi firman Tuhan. Seperti saat ini saudara mendengar firman Tuhan, kau buka hati, disitulah Allah menopang iman kita. Allah menopang iman kita. Selanjutnya saudara,
Ya, ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakar itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya itu sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sudah perhatikan sini. Ayat 6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakar itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Saudara, ketika Ishak mau dikorbankan menjadi korban persembahan, itu usia Ishak itu sekitar 20 sampai 25 tahun. Kalau saya memahaminya dari sejarah Alkitab, dari perjalanan tahun-tahun yang sebelum Masehi ini ya, saya melihat Ishak kurang lebih umurnya 25 tahun. Berarti udah dewasa sudah ya. Udah pemuda dong ya. Pemuda dong. Pemuda. Umur berapa? 19. 25 kayak saya nih. Nah, 25 tahun sudah. Berarti udah dewasa. Jadi Ishak mau dikorbankan ketika usianya 25 tahun. Saudara bayangin ketika 25 tahun. Dan ketika itu Ishak juga kan orang anak yang penuh hikmat, penuh pandai sekali. Makanya dia bertanya, di sini udah ada api dan kayu, mana anak dombanya? Ishak tanya. Lalu Abraham katakan apa? Tuhan akan sediakan. Padahal dia yang mau dikorbanin. Dia nangkep. Tapi ketika Ishak bertanya, di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saat Abraham, Allah menyediakan anak domba itu, korban bakaran baginya anakku. Demikian yang keduanya berjalan. Ketika Ishak bertanya, Bapak di mana anak dombanya untuk jadi korban bakaran? Saya yakin Abraham sakit hatinya. Abraham ketusuk hatinya. Betul? Sebab yang bertanya itu sebentar lagi kamu yang akan aku korbankan. Saya yakin ketika Ishak bertanya, Bapak mana anak dombanya? Saat itu saya yakin Abraham sakit hatinya. Tusuk, teriak, nangis. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Inilah pikul salib. Inilah sangka diri. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kita ibadah, ketika kita melayani, ibadah dan pelayanan kita tidak akan pernah bisa berkenan di hadapan Allah kalau kita nggak mau sangkal diri kita, kalau kita nggak mau pikul kedagingan kita nggak bisa saudara. Dengan maksud saya, karena kedagingan tidak bisa dilibatkan ketika kita ibadah, kedagingan tidak bisa kita libatkan untuk menyembah Dia, kedagingan tidak bisa kita libatkan ketika kita melayani Tuhan. Kedagingan tidak bisa kita libatkan ketika kita mendengar firman Allah. Oleh sebab itu kita selalu berdoa, Roh Kudus tolong. Betul? Roh Kudus tolong. Saudara, ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, Ishak 25 tahun. Abraham waktu itu umurnya sudah 125 tahun. Tua enggak? 125 tahun loh saudara. Sudah tua. Ishak bisa nggak lari? Bisa dong ya. Betul nggak? Mau diikat, ya kemana anak domba nggak ada? Dia bisa lari. Betul? Bisa lari menghindar, kabur. Tapi kalau kita baca, ketika ada apa-apa diikatnya Ishak diam saja saudara. Betul? Dia berserah. Ini bukti daripada Abraham mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Ini bukti didikan kerohanian yang bagus. Saya sebagai gembala di tempat ini juga termasuk bapak rohani saudara. Bukan siapa yang dihormati, tidak. Saya tidak ingin dihormati dan tidak. Tapi saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab terhadap Tuhan. Bagaimana jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya supaya kerohaniannya terus semakin besar, semakin dewasa. Imannya semakin diperkuat, kerohaniannya semakin dibangun. Itu tanggung jawab saya.
Tapi terpulang kepada diri saudara. Mau terima atau enggak, itu urusan saudara. Tapi saya bertanggung jawab untuk supaya kerohanian saudara terus bertambah dewasa, bertambah besar. Dan tanggung jawab saya. Maka dari itu saya adakan pendalaman Alkitab. Supaya rohani saudara terus dibangun. Sehingga kalau ada yang nanya, siapa si Yesus, kenapa dia harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus menebus dosa manusia? Saudara bisa jelasin. Karena sudah belajar begitu saudara. Ya. Jadi Ishak kerohaniannya luar biasa. Dia sudah dewasa. Sehingga dia diam berserah. Keberserahan itu penting saudara. Ketika saudara dan saya punya masalah pergumulan apapun, kita harus berserah. Sebab yang namanya berserah berarti kita beriman dan percaya kepada Dia. Bukan menyerah. Kalau kita menyerah berarti sama dengan kita tidak beriman. Tapi yang namanya berserah itu artinya mempercayakan semuanya hidup kita kepada Tuhan. Mempercayakan segala pergumulan masa hidup kita kepada Tuhan. Itu namanya berserah. Seperti juga Ishak ini berserah. Orang yang beriman membuka hati bagi firman Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Lalu ayat 10, ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya Abraham sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, di ayat yang ke-11 dikatakan berserulah malaikat Tuhan. Siapa di sini malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan di sini ini bicara dalam bahasa aslinya disebut Malak Yahweh. Dalam bahasa Ibrani disebut Malak Yahweh. Malak Yahweh artinya Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang memakai tubuh malaikat berfirman kepada Abraham. Jadi malaikat Allah di sini dikatakan berserulah malaikat Tuhan, artinya Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri ini bicara pribadi Allah. Malak Yahweh artinya Malak Yahweh ya. Dalam bahasa Ibrani disebut Malak Yahweh, artinya Allah yang menjadi malaikat. Allah yang memakai aksesoris malaikat seperti itu sudah. Berserulah Abraham sahabatnya, ya Tuhan, lalu jangan bunuh anak ini. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa kau takut akan Allah. Nah, kata takut akan Allah dalam bahasa Ibrani disebut Yare. Yare artinya itu kata sifat daripada iman. Kata sifat dari iman itu disebutnya Yare. Yare artinya apa? Siap, selalu siap mengikuti perintah Tuhan. Selalu siap ketika Tuhan berkata A, kita lakukan A. Ketika Tuhan katakan B, kita lakukan B. Itu Yare. Itu sifat iman. Jadi sifat iman adalah taat. Sifat iman itu taat. Yare artinya taat yang tidak membantah. Tidak cari alasan, tidak pura-pura, tapi betul-betul ketika Tuhan pergi. Saudara, seperti saya katakan, saya sudah full time 1,5 tahun. 1,5 tahun saya sudah full time. Banyak orang menyayangkan saya. Kenapa saya harus full time? Sehingga akhirnya ada banyak masalah, terutama masalah ekonomi. Tapi ini pilihan saya, saudara. Saya nggak bisa cerita sama saudara. Walaupun ada beberapa teman-teman pelayanan di sini, kenapa sih harus berhenti usaha? Saya nggak bisa cerita, saudara. Itu hati dan pilihan saya. Saudara, konsekuensinya harus terima. Itu pilihan. Walaupun saya tahu ini pilihannya membuat saya menderita, tapi nggak masalah. Ini konsekuensi saya. Tahu saya juga nggak membuat saudara-saudara tempat ini juga saya nggak membuat saudara susah. Apa saya pernah minta-minta sama saudara? Halo? Selama 1 tahun lebih. Pernah nggak saya minta-minta? Nggak. Saya cuma minta sama Tuhan. Saya nggak pernah minta-minta sama jemaat. Nggak mau. Nggak boleh. Saya harus minta sama Tuhan yang Tuhan panggil saya. Saya ambil keputusan saya untuk melayani Tuhan secara full time. Ini resiko saya, ini konsekuensi saya, ini pilihan saya. Walaupun orang mungkin nggak ngerti. Ini pilihan. Walaupun saya bayar harga, keluarga saya bayar harga, tapi saya nggak khawatir. Hidup dan keluarga saya di tangan Tuhan. Sudah nampak. Walaupun ada beberapa orang menyayangkan,
mempersalahkan. Mereka nggak ngerti. Itu masalah hati, masalah iman, masalah pilihan. Sebagaimana Abraham juga adalah pilihan, harus mempersembahkan Ishak, nggak ada lain. Demikian juga saya harus pilih. Karena Tuhan minta saya full time. Sebab ada beberapa hamba Tuhan yang selalu berkata, kamu harus full time, harus sepenuh hati. Jadi saya itu dapat konfirmasi dari 3-4 hamba Tuhan, saudara. Baru saya ambil sikap. Walaupun saya tahu jadi hamba Tuhan ini pahit, ya, nggak bisa, maaf. Kalau dulu saya masih usaha bisa pegang uang banyak, saudara. Sekarang kan, saya nggak malu, saudara. Betul. Saya nggak malu kemana-mana, saya ngeteng, naik angkot, naik ojek, santai aja, saudara. Sampai ada anak Tuhan, 1 anak Tuhan, saudara. Menawarkan sama saya. Dia mau beli mobil, Pak, pakai mobil kami untuk kebutuhan pelayanan Bapak. Ada yang tawarin saya. Tapi saya bilang, nah jangan dulu dah. Terima kasih, saya masih bisa ngeteng. Gak apa-apa. Tuhan kirim, nolong. Tapi sementara saya belum siap untuk terima, ya udah gak apa-apa, jangan dulu. Tapi saya yakin, satu-satu Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Karena saya berani bayar harga. Ini keputusan. Seperti Abraham juga memutuskan harus menyerahkan dia. Tapi ketika di ayat 12 Yesus apa Allah katakan, aku sudah melihat kau takut akan Tuhan. Ini sifat iman. Takut akan Allah. Yare. Artinya selalu siap terhadap perintah Allah. Nggak ada pilihan lagi. Cuma satu pilihan. Tuhan nggak kasih 2 pilihan. Seperti itu, saudara. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban pengganti anaknya. Ayat 13 ini bicara mengenai siapa? Bicara mengenai Yesus Kristus. Ini juga tipologi. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama dikatakan apa? Dialah anak domba Allah yang akan dikorbankan. Ini tipologinya Kristus. Makanya Kristus disebut anak domba Allah. Begitu, saudara. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Ayat 14 Abraham katakan apa? Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Itu yang disebut Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Allah menyediakan. Saudara, sebetulnya kalau cerita dalam hidup kita akan tahu ujung-ujungnya kita menang. Ujung-ujungnya Tuhan sediain berkat buat kita, itu pasti. Tapi untuk menerima berkat dari Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Berkat Tuhan tuh gak murahan. Mujizat Tuhan tuh gak murahan. Ada harga yang harus dibayar. Saya percaya mujizat tetap ada, berkat tetap ada. Itu janji Tuhan. Tapi mujizat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, maaf, tidak murahan. Tidak murah. Dan ingat, Yesus katakan apa? Dalam gereja yang manusia bangun, yaitu gereja organisasi, di situ akan ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Mesias palsu, dan akan banyak menyesatkan banyak orang. Ada, Tuhan sudah katakan. Jadi gereja itu ada gereja yang manusia bangun, di situ penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat kelimpahan, kaya raya dan sebagainya. Tapi akhirnya membawa mereka kepada kebinasaan. Tapi mujizat dan berkat Tuhan tidak murah. Ada harga yang harus kita bayar. Ayat terakhir, saudara, ayat 17 firman Tuhan, ayat 16-17. Aku bersumpah demi diriku sendiri, Allah bersumpah demi diri sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Berkat itu masih ada, kelimpahan itu masih ada. Tuhan tidak anti kekayaan. Tuhan suka anaknya diberkati dan berhasil. Itu Tuhan suka. Sebab dia tahu ketika kita diberkati, Tuhan tahu bahwa berkat itu akan kita memuliakan nama Tuhan juga.
Ada waktunya Tuhan. Ada kayaknya Tuhan. Saya undang untuk imam musik naik ke atas. Sudah yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi ini menjadi refleksi diri buat saudara dan saya. Siapa kita? Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih menjadi orang pilihan Tuhan, pasti kita menerima anugerah iman. Dan iman yang Allah anugerahkan kepada kita, itu bukan iman murahan, bukan iman imitasi, tapi iman itu terus akan membuat kita semakin lama semakin dewasa, semakin, dan iman itu akan membawa kita kepada si pemberi iman, yaitu kita bisa mengenal Allah secara pribadi. Terima kasih, saya undang untuk berdiri. Mungkin berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku merah saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika hati kita terbuka untuk firman Tuhan, ketika hati kita terbuka dengan perintah Tuhan yaitu firman, saya yakin Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita bisa merespon firman Tuhan, bisa merespon panggilan Tuhan, sebagaimana Abraham merespon panggilan Tuhan. Abraham merespon permintaan Tuhan, dan kita tahu akhirnya apa. Abraham diberkati dengan melimpah-limpah. Abraham menerima mujizat yang dahsyat, yaitu Ishak yang harusnya mati hidup kembali. Ada anak domba yang menggantikan Ishak. Saudara, bagi kita yang selalu membuka hati untuk firman Tuhan, percayalah, masih ada mujizat itu. Masih ada berkat kelimpahan dalam bentuk materi. Masih ada kesembuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi berkat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, bukan yang murahan. Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Yesus katakan, ikut aku sangkal dirimu dan pikul salibmu setiap hari. Jadikan lagu ini, saudara, sebagai bentuk pernyataan iman kita kepada Tuhan dan komitmen kita kepada Tuhan, bahwa
bahwa kita yang sudah dilahir barukan, kita bisa katakan Tuhan berfirman, saya siap untuk mentaati. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman-Mu, saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan. Yang bertugas saya persilakan. Shalom, selamat beribadah di tempat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, juga buat para pemuji dan menyembah, ilmuwan musik. Terima kasih buat pelayanannya, dan buat setiap kita semua pagi hari ini yang sudah hadir. Biar Tuhan memberkati, melawat kita, memberikan kita kekuatan, penyertaan Tuhan senantiasa. Amin. Kami mengucapkan selamat buat kelahiran putri pertama buat keluarga Pak Eka Sami ya. Cucunya dari Oma Tiarma, nama anaknya Gauriona. Dan tadi juga kita juga mengucapkan selamat buat kelahiran putra kedua dari Bapak dan Ibu Markus. Putri lagi ya, putri kedua. Bapak Markus dan Ibu Angel. Ya, Tuhan memberikan kesehatan, kebahagiaan senantiasa. Amin. Cool, pada hari Jumat jam 7 malam, kalau Tuhan kehendaki akan diadakan di rumah keluarga Pak Puji di Jambe. Dan pendalaman Alkitab akan dimulai kembali pada minggu terakhir, yaitu tanggal 25 Februari, selesai ibadah di tempat ini. Dan kalau ada pengumuman berikutnya nanti akan diinfokan melalui grup WhatsApp. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
tangan kita terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Percayalah, ketika engkau membuka hati untuk firman Tuhan, engkau merespon untuk firman Tuhan, mujizat dan berkatnya engkau akan terima. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.